يا ربنا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم Bismillahirrahmanirrahim. ضعفاء. Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumikum wa ulumi syarisalin fid dharain amin radhiyallahu ankum. Jadi seperti biasa kita membaca kitab sedikit daripada mengisi waktu kita agar supaya menambah keberkahan. Jadi sekarang kita membaca Afdalul Maqul fi Siratul Rasul, yaitu membaca karena ini kebetulan juga bulan Maulid, bulan di mana bulan yang paling agung, bulan dilahirkan, diturunkan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tabarruk mengambil berkah dengan memeriahkan, memperdengarkan, membaca sejarah sirah dari Nabi Allahu Agung yang betul-betul diagungkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yaitu hadis mata kuntu nabiyan. Di dalam kitab ini kapan aku menjadi nabi. An Masirah Al-Fajr qala qultu ya Rasulullah mata kunta nabiyan. Berkata daripada An Maisarah. Maisarah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan engkau menjadi nabi? Qala wa Adam baina ruh wal jasad. Ketika Nabi Adam antara ruh dan jasad. Aku sudah jadi nabi. Belum Nabi Adam nih diciptakan, aku sudah jadi nabi, kata Rasulullah. Rawahul Imam Ahmad, yang diriwayatkan Imam Ahmad wal Bukhari fi tarikh, di dalam tarikh. Wa Tabrani wal Hakim wa sahahu wa qala al-Hafidz sanaduhu qawi. Ini hadis qawi, sanadnya qawi. Qultu wa rawahu Abul Hasan bin Bashran wa min tariqi Ibnu Jauzi fi Kitabil Wafa bi Fadailil Mustafa bilafdin, yaitu di dalam kitab Al-Wafa tentang keutamaan Sayyidil Mustafa. Bilaf qultu ya Rasulullah mata kunta nabiyan. Ada juga hadis mengatakan, bertanya daripada Abu Husain, ya Rasulullah, kapan engkau menjadi nabi? Qala lamma khalaqallahu al-arda wastawa ila as-sama fasawwahunna sab'a samawat wa khalaqal arsha kutiba 'alal sakil arsi Muhammadur Rasulullah khataman nabiyyin wa khalaqallahu al-janna allati askanaha Adam wa Hawa fakataba ismi 'alal abwab wal awraq wal qubab wal khiyam wa Adam baina ruh wal jasad falamma ahyahu Allah ta'ala nadhara ila al-arsi fara'a ismi fa akhbarahu Allah annahu sayyidu waladuka falamma gharrahuma syaitan taba wastashfa'a bi ismi ilaihi wa isnad hadar riwayah qawi aidan. Ini hadis qawi. Kapan? Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kapan engkau menjadi nabi? Kata Nabi, ketika Allah menciptakan bumi dan langit. Fasawwahuna sab'a samawat, dan 7 langit. Wa khalaqal arsy, dan menciptakan arsy. Kutiba 'ala saki, ditulis di dalam arsy, katakanlah di kulit-kulit arsy. Muhammad Rasulullah khatamun nabiyyin, itu penutup para nabi. Ketika Allah menciptakan langit, bumi, arsy, itu selesai diciptakan, Allah langsung tulis nama Nabi Muhammad. Muhammad Rasulullah khatamun nabiyyin. Itu sudah ada namanya. Wa khalaqallahu jannah, dan ketika Allah menciptakan surga, wa askanahal Adam, dan Adam berada di dalamnya. Maksudnya surga dulu tentunya diciptakan, ya enggak? Masa orangnya dulu? Tentunya surga dulu baru Adam. Wa Hawa, dan diciptakan Hawa, fakataba ismi alal abwabi wal awraq, maka tidak ada di dalam surga itu kecuali tertulis namaku semua. Pintu-pintu surga, tiang-tiang arsy, bahkan daun-daun yang ada di dalam surga itu ada namaku, kata Nabi Muhammad. Wal qubab, ada di sana juga istana Kubah. Jadi nanti orang yang masuk surga itu sama kayak di dunia, ada kubah-kubahnya, ada istananya megah. Wal khiyam, khiyam ini kemah-kemah, bahasa kita ya mungkin ada villa, tidak apartemen kalau bahasa kita. Wa Adam baina war ruh wal jasad. Falamma
sebelum Adam masuk ke surga, namaku sudah ada dulu di surga. Falamma ahyallahu ta'ala nadhara ilal arsh fara'a ismi fa akhbarallahu annahu sayyidu waladuk. Ketika Adam diciptakan dan Adam masuk ke dalam surga, dia langsung melihat namaku di dalam arsy, di arsy. Fara'a ismi, dia melihat namaku. Fa akhbarallahu annahu sayyidu waladuk, dan Allah mengasih tahu, "Hei Adam, tahukah kamu siapa yang kutulis namanya itu?" Maka kata Nabi Adam, enggak saya tahu. Itu akan menjadi tuan daripada keturunanmu kelak. Bahkan menjadi tuan seluruh anbiya. Falamma gharrahum asyaitan taba wastashfa'a bismi ilaih. Bahkan ini ketika syaitan dilaknat, ketika syaitan pun menjadi musuh Allah, syaitan ini supaya diampuni, supaya syaitan ini kekal. Karena kan syaitan ini kan dilaknat. Dulu nih syaitan ini iblis. Iblis yang paling bejatnya syaitan adalah iblis. Dan iblis ini sebangsa dari jin. Ada malaikat, ada jin, ada manusia. Nah, paling taatnya ibadah dulu itu jin, iblis. Bahkan tidak ada sejengkal tanah yang tidak disujuti oleh iblis. Nah, levelnya sudah tinggi. Lebih tinggi dari malaikat. Tapi karena sombong, tidak mau sujud kepada Adam. Fasajaduhu, kalau malaikat langsung sujud. Kalau disuruh sujud, langsung sujud. Malaikat sujud. Ini sujudnya ada yang mengatakan sujudnya itu kayak sujudnya orang Jepang. Penghormatan. Bukan sujud ke tanah, enggak. Sujudnya itu ada yang mengatakan menurut ahli tafsir, sujudnya para malaikat ke Nabi Adam itu bukan sujud kayak kita sujud kepada Allah. Tapi kayak orang Cina, orang Jepang. Sekitar gitu penghormatannya. Itu sujud sudah. Nah, sedangkan iblis tidak mau. Akhirnya iblis diusir oleh Allah dari surga. Maka iblis ini diusir. Tapi bermohon, iyalah, saya tidak apa-apa diusir. Tapi saya minta, fa bi'izzatika wa jalalika la ughwiyanna sajami'an, atau la ughwiyanna sabani Adam jami'an. Okelah, tidak apa-apa, engkau, karena memang iblis ini tahu kekuasaan Allah, tidak mungkin dia berani menentang Allah. Cuman tidak berani, tidak mau sujud kepada Adam, itu aja dosanya dia. Tidak mau sujud kepada Adam. Kalau taatnya taat, kalau ibadahnya luar biasa. Nah, karena iblis ini diusir oleh Allah, dia minta pertanggungan, ditangguhkan umurnya supaya sampai nanti. Tujuannya untuk apa? Untuk menggoda Bani Adam. Itu diterima doanya iblis ini diterima oleh Allah. Kenapa? Karena istashfa'ah bin Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan kemuliaan kekasihmu Nabi Muhammad, coba tangguhkan umurku sampai hari kiamat. Baru Allah kasih. Ini iblis, jin, syaitan menyebut nama Nabi Muhammad, karena menyebut nama kekasihnya Allah, Allah okelah kalau begitu. Aku tidak bisa memberikan siksaanmu di dunia karena engkau telah menyebut nama kekasihku. Tidak apa-apalah. Kalau kamu memang mau hidup sampai hari kiamat, oke. Ku izinkan kamu hidup sampai hari kiamat. Karena aku tidak tega. Karena aku tidak mau engkau sudah menyebut nama kekasihku. Bukan karenamu, tapi karena Nabi Muhammad. Coba bayangkan, iblis musuhnya Allah aja, Allah terima doanya. Apalagi kita. Kita ini kenapa sih? Hidup kita tidak begitu, tidak bisa ada perkembangan, tidak bisa ada yaitu perubahan. Kenapa? Karena kurang yakinnya kita kepada kekasih Nabi, kekasih Allah. Tidak ada seorang wali kecuali di dalam hatinya penuh mahabbah kepada Rasulullah. Kalau orang sudah penuh mahabbah kepada Rasulullah, maka kebencian kepada manusia hilang. Ya enggak? Setan aja diterima doanya oleh Allah karena menyebut Nabi Muhammad. Kita sebagai umatnya, apalagi makanya magom wali itu, kata ulama, kalau para habaib itu ibaratkan menggali kuburan. Gampang, cepat. Kalau kita orang ajam biasa ibaratkan menggali gunung. Susah, tapi insya Allah cepat juga kalau kita yakin betul-betul. Makanya kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, min a'dhami taqarrubi ilallah, daripada paling agung untuk kita mendekatkan diri kepada Allah adalah
Biiksari sholawat ala Nabi Muhammad. Memperbanyak kita mendekatkan diri dulu kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah ada timbul rasa cinta, oh Nabi Muhammad dulu tuh makannya begini, Nabi Muhammad tuh hidupnya begini, ada di dalam hati kita berpikiran begitu, itu tanda-tanda sudah. Nabi Muhammad orangnya begini dulu, oh gagah luar biasa, putih mancung, Nabi Muhammad orang spesial. Kalau sudah ada kebanggaan di dalam hati kita menyebut bagaimana karismatik Nabi Muhammad, bagaimana mulianya Nabi Muhammad, bagaimana agungnya Nabi Muhammad, bukan cuma di mata manusia, bahkan di sisi Allah. Nabi Muhammad sangat agung. Ada dalam hati kita begitu. Insya Allah ini tanda-tanda dia akan diangkat oleh Allah menjadi orang-orang yang soleh. Kalau dia sudah diangkat menjadi orang soleh, jangankan cuma minta apa. Mereka akan datang menawarkan sendiri. Kenapa sebabnya? Karena mereka melihat ada di dalam hati kita mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang perlu kita untuk dekat kepada Allah itu memang sholat 5 waktu harus wajib, zakat, puasa Ramadan memang wajib. Tapi untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana caranya? Adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau setan saja bisa diterima oleh Allah doanya, apalagi kita. Ya enggak? Makanya jangan putus asa. Dan di sini juga dijelaskan mata kunta nabiyan taqaddama syarhu makna kaunuhu nabiyan fil hadis qablahu bima la mazid alaihi ghaira anna ba'dal ulama dzakara anna al murad bi hadzal hadis wa ma fi ma'nahu thubutun nubuwwatuhu fi ilmi Allah wa taqdiri wa anna al ma'na kunta nabiyan fi taqdirillah wa adam bainar ruh wal jasad kadzalika qala fil hadis kuntu awwalun nabiyina fil khalqi anna al murada bil khalqi taqdir lal ijad ay kuntu awwaluhum fi taqdir. Kata ulama, yang dimaksud di sini adalah nabi adalah subut. Jadi Allah itu menciptakan yang pertama kali adalah nur Nabi Muhammad. Dan bagaimana Allah menciptakan semua makhluknya, yaitu tidak lain. Makanya kalau kita ibaratkan ini, mada Jupiter, mada Aqua, mada Galileo. Jadi semua ciptaan yang Galileo pasti tulisannya Galileo karena keluaran dari pabrik Galileo. Enak. Aqua, pabrik Aqua pasti tulisannya mada Aqua. Nah, semua makhluk, bahkan langit 7, aras, surga, neraka, itu mada dari Nabi Nur, Nabi Muhammad. Wajar kalau semua ada tulisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah dunia para wali. Kalau dunia para wali itu sampai tidak mau nginjak semut, kenapa sebabnya? Karena yang dilihat ada nur Nabi Muhammad. Makanya mereka sampai orang kafir sendiri pun dalam artian tidak mau membenci. Kenapa sebabnya? Karena dilihat mada nur Muhammad. Ini yang didalami oleh dunia para wali, para ulama. Karena yang dilihat semuanya adalah nur Nabi Muhammad. Kenapa kita? Karena kita terhijab. Kenapa kita terhijab? Karena dosa kita banyak. Dosa kita banyak. Ya enggak? Jadi wajar kalau kita terhijab. Mau peduli lah semut injak. Ya enggak? Ya enggak? Karena kita terhijab. Kalau Allah buka, kalau kita mendalami sir Nabi Muhammad, nur Nabi Muhammad, maka kita tidak akan bisa untuk membenci dan untuk dendam sama siapapun. Walaupun kadang memang normalnya manusia marah. Tapi untuk dendam tidak bakalan. Kenapa sebabnya? Toh buat apa dendam? Ya enggak? Sedendam-damdanya kita kalau Allah tidak mengizinkan, tidak bakalan terjadi. Buat apa dendam? Ya enggak? Makanya inilah yang digeluti, didalami oleh dunia para wali. Adalah bagaimana memperbanyak sejarah, dan ini tidak akan bisa kita dalami kecuali dengan kita belajar. Tidak bisa kalau cuman sholat tapi tidak mau belajar, ya tidak akan, hampa. Sholat kita itu ibaratkan mengawang. Apa sih makna tujuan sholat ini? Kita ngaji pun tanpa kita belajar
Ngaji baca Al-Quran kan mengawang, hampa. Apa sih? Ibaratkan makan tebu itu ampasnya. Tidak ada sudah rasa manisnya. Tidak bisa menikmati dalam ibadah. Tidak bisa menikmati dalam kehidupan. Kenapa sebabnya? Yaitu tadi. Kurang kita dekat kepada Rasulullah. Makanya kita di sini di sore hari ini adalah belajar. Sama-sama belajar untuk kita betul-betul menghormati, memuliakan. Makanya orang ahli tarim, kalau bulan-bulan seperti ini, tidak ada dilewatkan mereka, kecuali mereka berkumpul untuk bersolawat kepada Rasulullah. Nah kita kadang berjanji subtuduror bermaulid pun hambar. Iya memang nggak tahu ya Nabi salam, bersolawat juga masih mending lah timbang yang membid'atkan. Ya enggak? Masih mending timbang yang mengharamkan. Alhamdulillah kita berada di golongan orang-orang yang bersalawat. Insya Allah akan nanti dapat syafaatnya juga. Amin. Tapi jangan sampai salawat kita tidak bermakna. Tidak bisa merasakan manisnya. Ya Nabi salam alaika. Kalau dibarengi dengan hati yang hudur, apa kata para ulama? Yaitu di dalam kitab Sa'adat Darain. Apa kata? Orang yang satu kali membaca salawat, tapi hatinya hudur, hadir, menjiwai kepada Nabi Muhammad, itu pahalanya tidak terhitung. Hanya Allah yang tahu. Satu kali. Kita 1000 kali Allahumma shalli ala Muhammad. Ya enggak apa-apa, dapat pahala juga. Allah akan balas 10 kali. Tapi satu kali orang bersalawat, tapi sambil menjiwai, ya Nabi, ya Allah, Engkau ciptakan makhluk yang sangat sempurna. Engkau ciptakan manusia yang sangat sabar, yang sangat gagah, yang sangat sampan. Bagaimana hidupnya Nabi, bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana keluh kesah Nabi, bagaimana Nabi hidup dengan istrinya, yang dimana istrinya Siti Khadijah meninggal karena kelaparan. Bayangkan bagaimana tidak beliau menyusui anak-anaknya yang keluar bukan susu, darah. Bahkan 2 tahun lamanya beliau cuma makan daun. Sampai mohon maaf, diriwayatkan oleh para ulama yang keluar itu warnanya hijau, warna daun. 2 tahun lamanya beliau bersama istri dan anak-anaknya dan para sahabatnya makan daun-daun. Tidak ada daun aja, tidak ada garam, tidak ada vetsin, daun. 2 tahun beliau diboikot oleh orang-orang Arab, diusir dari Mekah, tinggal di ujung pelosok. Tidak boleh ada orang yang bantu. Orang mau bantu Nabi, para sahabatnya, tidak boleh. Diboikot 2 tahun lamanya, kelaparan. Apa yang dibuat Nabi Muhammad dengan para sahabatnya? Cari rumput, dapat rumput, makan. Cari rumput. Bayangkan bagaimana beliau hidup. Nah kalau itu kita hadirkan, ya Nabi salam, bagaimana orang yang paling mulia, orang yang paling agung, orang yang tercipta semua ini karena Nabi Muhammad begitu pedih hidupnya. Bahkan Siti Khadijah itu mau meninggal itu karena saking bagaimana pedihnya kehidupannya. Bagaimana tidak yang keluar darah terus. Kalau bahasa kita kekurangan darah sudah. Pendarahan. Anak-anaknya menangis. Beliau bingung. Disusui keluar darah. Nabi Muhammad sibuk di luar dengan sahabatnya karena memang beliau berjuang untuk Allah dan Rasul dan Allah untuk agamanya. Begitu dahsyat perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah kita alhamdulillah makan nasi paling enggak kita makan sama kecap. Ya enggak ada ceritanya kita ini paling 1 hari paling miskinnya kita di zaman sekarang 1 hari masih bisa makan 1 kali. Masih paling miskinnya kita di dunia ini. Cobalah cari di Tarakan orang paling miskin. Paling enggak sehari dia bisa masih makan. Nabi Muhammad 2 tahun lamanya makan rumput, makan daun-daun, apa yang ada di depannya dimakan. Sampai yang keluar, kata sahabat, sampai yang keluar ini bukan lagi apa, itulah yang kami makan. Coba bayangkan, bagaimana kita tidak mencintai Nabi Muhammad. Bagaimana kita tidak mau mendalami sirah perjuangan Nabi Muhammad. Beliau sampai begitunya untuk kita. Beliau sampai begitunya untuk kita. Untuk siapa itu? Bukan untuk anaknya. Bukan untuk keturunannya. Bukan untuk istrinya. Bahkan habis harta Siti Khadijah. Habis kekayaannya. Yang tadinya menjadi saudagar kaya. Habis semua hartanya. Untuk siapa? Untuk kita. Nabi Muhammad berjuang bukan untuk anak dan keluarganya. Untuk kita umatnya.
Makanya alangkah ruginya kita sudah menjadi umatnya menyia-nyiakan ini. Hanya momentum di sore hari ini adalah tidak lain untuk meningkatkan, membangkitkan rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan kita dalami, tekuni yaitu dunia ini, dunia mahabbah ini, perlahan-perlahan. Kita tidak bisa langsung kayak mereka, langsung cinta, langsung mahabbah. Tidak. Tentunya melalui proses perjuangan yang perlu istiqomahnya, yang perlu betul-betul. Makanya kita semua ini di sini belajar mencintai. Kita tidak pantas dibilang mahabbah, pencinta, enggak. Tapi kita belajar mencintai. Karena kalau dibilang kita pencinta Nabi Muhammad, berat. Ya enggak? Berat untuk mengaku cinta Nabi Muhammad. Kalau orang pecinta Nabi Muhammad, dia bersolawat menetes airnya, matanya. Kalau kita sudah pernah menetes bersolawat mengingat Nabi Muhammad, itu tanda-tanda kita mau menjadi pecinta. Kalau kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terbayang kehidupan Nabi Muhammad, terbayang bagaimana perihnya hidup Nabi Muhammad, terbayang bagaimana perjuangan Nabi Muhammad. Disitulah orang-orang pecinta Nabi Muhammad. Ketika dia makan, dia rasakan. Makanya Imam Malik ketika makan menangis. Dihidangkan makanan, banyak makanan, daging, roti, sop dihidangkan. Sahabatnya makan semua, beliau menangis. Beliau tidak makan. Nabi Muhammad dulu tidak pernah makan begini. Saking begitunya mereka, sampai makanan pun mereka masih ikan Nabi Muhammad. Wah, kalau kita masuk warung ada ayam bakar, ada ikan bakar, jangankan Nabi Muhammad, istri anak lupa di rumah. Ya enggak? Istri anak lupa, apalagi Nabi Muhammad. Masih pantaskah kita mengaku pecinta Nabi Muhammad? Kalau para ulama, bagaimana mereka minum? Ingat Nabi Muhammad. Bagaimana mereka tidur? Ingat Nabi Muhammad. Makanya pecinta ini berat. Tapi kita belajar agar supaya minimal kita dimasukkan kelak bersama orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad. Minimal kita dimasukkan ke golongan orang yang pecinta Nabi Muhammad. Ibaratkan kita tidak bisa beli mobil, minimal kita ikut di belakangnya. Ya enggak? Kita tidak bisa beli mobil, bawa tidak bisa. Paling tidak dibawa, diangkut di belakangnya. Nah begitulah maksudnya. Kita tidak bisa mencintai Nabi Muhammad kayak mereka. Bagaimana mereka? Ya enggak? Mencintai Nabi Muhammad yang kayak ulama-ulama kita di Indonesia lah. Bagaimana mereka mencintai Nabi Muhammad. Makanya kita tidak bisa kayak mereka, tapi mudah-mudahan di sore hari ini Allah mudah-mudahan masukkan kita ke golongan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita tidak bubar dari majelis ini kecuali Allah turunkan nur cahaya mahabbah kecintaan di dalam hati kita kepada Sayyidina Muhammad, dan mudah-mudahan Allah memperlihatkan kita bahwa kita berkumpul menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, kalau Engkau mengijabah doa-doa musuh-musuhmu, Engkau mengijabah doa iblis dan syaitan karena menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di sini kami umat Nabi Muhammad, kami berkumpul sebagai umat Nabi Muhammad mengagungkan dan menyebut nama kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Engkau terima doa mereka orang-orang yang memusuhimu ya Allah, kenapa Engkau tidak mau terima doa-doa kami yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, harapan kami tidak banyak. Harapan kami tidak banyak. Masukkan ke dalam hati kami mahabbah kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimbing kami untuk senantiasa mencintai Nabi Muhammad. Ya Allah, anugerahkan kami di dalam kehidupan kami, di dalam muamalah keseharian kami, lisan kami, pandangan kami, pendengaran kami. Ya Allah, bimbing agar supaya kami bisa mengarahkan sesuai dengan yang Engkau ridai, sesuai dengan yang Engkau cintai, dan sesuai dengan petunjuk daripada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, limpahkan, anugerahkan ya Allah kepada junjungan kami Nabi Muhammad, anugerah setinggi-tingginya ya Allah kepada keluarganya ya Allah, kepada para sahabatnya ya Allah, dan anugerahkan yang tidak terbatas kepada mereka
yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, mereka yang mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad, berikan mereka keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, mereka yang memuliakan dan mengagungkan, menyebut dan memuji kekasih-Mu Nabi Muhammad, selamatkan mereka di dunia akhirat ya Allah. Jaga pelihara keluarga mereka ya Allah, makmurkan hidup mereka ya Allah, berkahi rizki mereka ya Allah, berkahi umur mereka ya Allah, masukkan ke mereka ya Allah di dalam naungan rahmat dan keberkahan-Mu ya Allah. Dan kami ya Allah yang tidak pantas menyandang pecinta Nabi Muhammad, ya Allah bimbing kami agar kami bisa mengikuti jejak langkah mereka ya Allah, jejak langkah orang-orang yang benar-benar mencintai-Mu dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di bulan mulia ini, di bulan kelahiran kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, maka bimbing kami untuk dimudahkan untuk senantiasa mengingat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lembutkan hati kami yang keras ini ya Allah, bersihkan hati kami yang kotor ini ya Allah, putihkan hati kami yang gelap ini ya Allah. Bimbing ya Allah hamba-Mu yang dhaif ini ya Allah, bimbing ya Allah makhluk ciptaan-Mu yang sangat lemah ini ya Allah. Bukankah Engkau tahu kadar kualitas keimanan kami, bahwa Engkau tahu betapa kami tidak mampu ya Allah, betapa kami sangat tidak berdaya ya Allah. Tapi Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha segala-galanya. Bimbing kami dan selamatkan kami ya Allah. Jangan biarkan kami termasuk golongan orang-orang yang Engkau durkai ya Allah, yang Engkau azab ya Allah. Jangan masukkan kami ke dalam golongan-golongan orang yang tidak mencintai Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ya Allah, bimbing kami semuanya yang hadir di sini, khusus sahibul bait, tuan rumah ini ya Allah, dan semua yang hadir di sini ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khotimah, matikan kami dalam keadaan kami dijemput oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ketika Engkau kelak ya Allah, Engkau cabut nyawa kami, Engkau cabut ruh kami, hadirkan Nabi Muhammad di samping kami ya Allah, agar kami tidak merasakan betapa pedihnya syakaratul maut ya Allah. Berikan kami untuk bisa memandang wajah tampan, wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar tidak terasa sakitnya syakaratul maut ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.